Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 122, teknik di kelas Do, tsunami yang memecah api. Beberapa orang duduk di dalam atmosfer aula yang berat. Di antara mereka adalah orang yang memiliki banyak konflik dengan Xiao Yan, Emily. Di kursi pemimpin di aula duduk seorang pria paruh baya dengan wajah yang agak muram. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Akhirnya, dialah yang memecah keheningan di kamar. Aku baru saja menerima berita bahwa di antara kelompok yang kami kirim untuk mencari, tim beranggotakan 2 orang hilang di bagian tengah pegunungan Magic Beast. Suara yang agak serak dari pria paruh baya itu perlahan terdengar di dalam ruangan. Ayah, mungkinkah mereka bertemu dengan serangan dari binatang ajaib? Emily tersenyum sembarangan saat menjawab. Dibunuh oleh binatang ajaib sangat umum di pegunungan binatang mistik. Mendengar alamat Emily, pria paruh baya ini hanya bisa disimpulkan sebagai pemimpin perusahaan mercenari Wolfhead, Emily. Jika mereka bertemu dengan serangan binatang ajaib, seharusnya ada jejak pertarungan seperti itu. Namun, tentara bayaran yang kami kirim untuk memperkuat mereka tidak menemukan jejak perkelahian setelah mencari di wilayah yang mereka pimpin. Jika kita menghilangkan kemungkinan mereka jatuh dari tebing, kesalahan yang hanya akan dilakukan oleh tentara bayaran pemula, saya pikir mereka mungkin telah diserang oleh orang lain. Jejak pertempuran yang hilang itu mungkin perbuatan orang itu. Emily tanpa emosi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mencurigai bahwa ini adalah perbuatan Xiao Yan? Setelah mendengar alasan Emily terdiam. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah bertukar pukulan dengan orang itu. Dengan kekuatannya, untuk dapat membunuh 2 bintang 5 Douze bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menaikkan sinyal, sepertinya tidak mungkin. Saya tidak peduli apakah itu dia atau bukan. Besok, kami akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari tempat itu dengan cermat. Emily berkata dengan suara yang dalam. Kehati-hatian seperti ular dalam dirinya tidak memungkinkan sedikit pun kesempatan untuk melewatinya. Theo, lelucon tentang namanya, dia berarti ular. Ah, baiklah, Emily melambaikan tangannya dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu berhasil membuka kotak batu yang kamu bawa dari gua? Setelah memindai sekelilingnya, Emily tiba-tiba bertanya. Kunci dari kotak batu itu ada di tangan Xiao Yan. Saya telah menyewa tukang kunci terbaik di seluruh kota Qingshan, tetapi dari kelihatannya, kami tidak bisa berharap banyak. Emily berkata dengan cemberut. Jika kita tidak bisa membuka kunci, maka kita akan mencoba menggunakan kekuatan untuk membuka kotak itu. Untuk dapat dengan sembarangan menyisihkan lebih dari 700.000 koin emas dan beberapa tanaman obat langka, orang kuno ini sepertinya cukup kuat. Hal-hal yang dia tinggalkan seharusnya juga bukan sesuatu yang umum. Emily mengencangkan tinjunya saat keserakahan melintas di matanya. Iya? Emily mengangguk dan menjilat bibirnya. Dengan suara rendah, dia bertanya, Ayah, apa yang ingin kamu lakukan tentang dokter peri kecil? Apakah kamu tahu apa yang dia peroleh dari gua? Melihat Emily tanpa daya menggelengkan kepalanya, mata Emily menyipit. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, kami tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Reputasinya di kota Qingshan terlalu bagus. Jika kami melakukan tindakan gegabah, kami dapat menimbulkan ketidaksenangan dari tentara bayaran independen. Apakah kita hanya akan mengizinkannya untuk tinggal dengan damai di rumah 1000 obat? Haha,
Secara alami tidak mungkin baginya untuk menjalani hari-hari yang damai. Besok, minta seseorang untuk menyebarkan rumor. Katakan saja bahwa dokter peri kecil telah memperoleh peninggalan dari beberapa orang yang kuat dan peninggalan ini kemungkinan besar adalah metode Qi peringkat Xuan. Shi tertawa dingin dan jahat. Dokter peri kecil itu mungkin ahli dalam seni penyembuhan tapi dia terlalu lemah. Tidak semua orang di dunia ini baik hati. Akan selalu ada beberapa orang serakah yang akan memikirkan cara untuk mendapatkan relik dari dokter peri kecil. Adapun bagaimana menangani orang-orang seperti itu, kami akan membuatnya pusing karenanya. Ini rencana yang bagus. Jika bahkan Rumah 1000 Obat tertarik pada relik ini, maka dokter peri kecil akan kehilangan tempat berlindungnya yang aman. Haha, ketika saatnya tiba, akan sangat mudah untuk menangkapnya. Sudut bibir Shi melengkung ke atas dengan senang saat dia tertawa. Shi menganggukkan kepalanya sedikit saat dia dengan lembut mengusap bekas luka di bawah telinganya. Dia berkata dengan datar, dokter peri kecil bukanlah ancaman. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah anak laki-laki yang Anda bicarakan, Xiao Yan. Berhenti di sana, mata Shi menunjukkan kilatan tekad. Untuk dapat mencapai bintang 2 doze atau lebih tinggi pada usia yang begitu muda, potensinya harus sangat kuat. Yang benar-benar menarik perhatianku adalah bahwa seorang anak laki-laki yang lebih muda dari 20 tidak menunjukkan kesombongan yang seharusnya dimiliki seseorang seusianya. Dan sebagai gantinya mampu menyembunyikan kekuatan aslinya dengan sangat baik. Seandainya bukan karena situasi hidup dan mati di menit terakhir, sepertinya tidak ada yang akan menduga bahwa dia bisa mendorong Anda kembali hanya dengan satu serangan. Saat suaranya mereda, niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya. Musuh dengan potensi seperti itu harus dibunuh sebelum dia memiliki kesempatan untuk tumbuh. Jika tidak, kami tidak akan mampu membelinya ketika dia kembali untuk membalas dendam di masa depan. Jari Shi menekan bekas luka di bawah telinganya saat dia berbicara dengan dingin. Mengingat bagaimana Xiao Yan berhasil memilih rencana pelarian yang sempurna bahkan ketika menghadapi kesulitan berbahaya di gua gunung, jari Li sedikit gemetar. Memiliki musuh seperti itu membuatnya tidak bisa tidur. Besok, aku akan menggandakan jumlah orang di regu pencarian. Hadiah uang akan berlipat 3. Kita harus menemukan pria itu dalam waktu sesingkat mungkin. Li berkata dengan suara tebal saat dia mengepalkan tinjunya. Melihat bagaimana ayah dan putranya begitu waspada bahkan ketika berurusan dengan seorang pria muda di masa remajanya, petinggi perusahaan mercenari Wolfhead yang duduk di aula ingin mendengus dengan jijik. Namun, di permukaan, mereka dengan hormat menerima perintah mereka. Air terjun yang deras menghantam bebatuan, mengeluarkan suara guntur teredam yang bergema di seluruh lembah kecil. Berdiri di samping danau di bawah air terjun, Xiao Yan menatap 10 tiang kayu besar di bawah aliran air yang deras. Wajahnya berubah menjadi pahit saat dia tersenyum pada Yao Lao di sampingnya. Guru, kamu tidak bermaksud bagiku untuk turun dan berlatih, bukan? Jawabanmu benar. Sambil tersenyum, Yao Lao berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk tidak membayangkan teknik di Rangdou sama dengan teknik Xuan Rangdou dan siapapun dapat mempelajarinya. Jika Anda ingin mempelajari sesuatu dari level ini, Anda harus mencapai persyaratan penting tertentu. Berikan padaku penguasa Xuan berat. Mengulurkan tangannya, Yao Lao mengangkat penguasa berat berwarna hitam yang tampak aneh dari punggung Xiao Yan. Penguasa yang sangat berat di punggung Xiao Yan hanya menyebabkan tangan Yao Lao sedikit tenggelam saat menerimanya. Yao Lao mengayunkan penggaris hitam besar itu dengan mudah dan bertanya sambil tersenyum, pernahkah kamu melihat teknik di Rangdou yang sebenarnya? Apakah Anda ingin melihatnya? Mendengar ini,
mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Dia menganggukkan kepalanya seperti ayam yang makan nasi. Dengan senyum tipis, Yao Lao memegang penguasa Xuan berat saat tubuhnya perlahan naik ke udara, berhenti hanya ketika tubuhnya berada di atas tengah danau. Yao Lao menundukkan kepalanya dan melihat ke permukaan danau 4 atau 5 meter di bawahnya sebelum mengangkat kepalanya dan melihat air terjun perak raksasa seperti naga. Yao Lao menarik napas pelan dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Seketika, kekuatan asing dan menakutkan seperti naga yang terbangun dipancarkan dari tubuh Yao Lao. Menghadapi kekuatan ini, permukaan danau yang tenang di bawah kaki Yao Lao tiba-tiba mengeluarkan gelembung putih seperti sedang direbus. Gelembung yang meronta-ronta di bawah kaki Yao Lao mulai menyebar hingga menutupi seluruh permukaan danau. Xiao Yan terkejut saat dia menatap pemandangan danau dengan wajah tercengang. Yao Lao saat ini benar-benar berbeda dari lelaki tua yang malas dan acuh tak acuh seperti biasanya. Saat ini, dia seperti pisau dingin yang dihunus, membawa kekuatan tajam dan kuat yang tidak berani dilihat secara langsung. Aku takut ini adalah seseorang yang benar-benar kuat, bisik Xiao Yan di mulutnya. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan tiba-tiba menyala. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia juga akan bisa mencapai kekuatan ini. Di atas danau, Yao Lao dengan acuh tak acuh dan perlahan mengangkat penguasa hitam di tangannya. Di permukaan penggaris, banyak garis aneh yang pernah membingungkan Xiao Yan memancarkan cahaya merah yang menyala-nyala. Ketika permukaan penggaris melewati ruang kosong, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi dan kabur. Dengan erat meraih penggaris hitam yang telah berubah menjadi kemerahan yang membara seperti matahari terbenam, Yao Lao mengeluarkan teriakan lembut yang pelan dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Kakinya perlahan menginjak ruang kosong saat bayangan buram secara mengejutkan muncul di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat bayangan buram di ruang kosong dengan ekspresi terkejut, Xiao Yan menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka kecepatan Yao Lao menakutkan sejauh ini. Saat bayangan buram tersebar, tubuh Yao Lao tampaknya telah berteleportasi ke tempat di bawah air terjun besar yang jaraknya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan air terjun raksasa, tubuh kecil Yao Lao seperti semut yang tidak menarik perhatian siapapun. Namun, semut seperti sosok kecil inilah yang saat ini membawa kekuatan yang lebih menakutkan daripada air terjun. Tekanan angin yang kuat yang dibawa air terjun saat turun bahkan tidak menyebabkan Yao Lao yang kecil dan tampak lemah itu bergerak. Tubuh Yao Lao, yang tiba-tiba melesat ke depan, terhenti. Kakinya menginjak udara kosong dan berputar 180 derajat. Cahaya yang dipancarkan dari penggaris hitam di tangan Yao Lao semakin terang. Beberapa saat kemudian, kecerahan itu memaksa Xiao Yan untuk menyempitkan matanya. Teknik dirangdo, tsunami yang membelah api. Di ruang kosong lembah, suara teredam seperti guntur meledak. Ini dengan cepat diikuti oleh gelombang panas yang sangat bergolak yang tersebar di seluruh lembah. Bang! Banyak pilar air tiba-tiba muncul dari permukaan danau yang luas, menampakkan pemandangan yang spektakuler. Di antara pilar air, lampu merah yang sangat besar tiba-tiba menyala. Di titik-titik di mana cahaya merah melewatinya, pilar air segera menghilang dan digantikan oleh awan kabut. Bang! Cahaya merah itu seperti angsa yang terkejut melesat melintasi permukaan danau seperti kilat, menciptakan tsunami setinggi lebih dari 10 meter. Akhirnya, air terjun itu menabrak deras air terjun. Bang! 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 Suara guntur yang memekakkan telinga dan meledak-ledak terus bergema melalui lembah saat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya pecah dan jatuh dari dinding tebing. Xiao Yan menutupi telinganya dan melebarkan mulutnya karena suara yang diciptakan oleh serangan itu.
Sesaat kemudian, dia menelan ludahnya dengan susah payah dan mengalihkan pandangannya ke tempat air terjun itu berada. Namun, kabut tebal menghalangi pandangannya. Angin kencang bertiup dari permukaan danau, menyebarkan kabut di lembah. Air terjun besar di balik kabut juga perlahan terungkap. Mata Xiao Yan melebar saat dia menatap air terjun yang muncul. Dia tumpul sesaat sebelum perlahan menghirup udara dingin. Pada saat itu, aliran air yang luar biasa dari air terjun benar-benar terputus, memperlihatkan selokan berbatu besar di belakang. Panjangnya lebih dari 100 kaki dan lebarnya 30 kaki. Di tepi jurang, garis retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh dinding berbatu, tampak seperti tumbuhan merambat. Aliran air dari air terjun terputus selama lebih dari 20 detik sebelum mulai mengalir ke bawah secara bertahap, menutupi bekas luka besar di permukaan batu. Ini adalah kekuatan dari teknik Dirang Dou. Xiao Yan mengusap dadanya, merasa sedikit bingung dan tercekik. Turun dari langit, Yao Lao dengan ringan meletakkan jarinya di atas Xiao Yan yang tertegun. Flame Splitting Tsunami, Low di Dou Skill. Saat penguasaan tercapai, memotong gunung dan memecah gelombang dapat dengan mudah dilakukan. Meskipun itu adalah deskripsi sederhana, itu masih memberi Xiao Yan banyak kebahagiaan. Menikam penguasa Xuan berat ke tanah, Yao Lao menyeka tangannya satu sama lain dan mengangkat dagunya ke 10 batang kayu besar di bawah air terjun. Dia tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus menahan aliran air terjun saat Anda berlatih. Setelah Anda mampu mempertahankan tanah Anda pada batang kayu ke-10 dan memotong aliran air sebanyak 300 kali, Anda akan mencapai langkah pertama dalam menggunakan tsunami pemecah api. Tetapi Anda harus ingat bahwa dengan kekuatan Anda paling banyak dapat menggunakan Flame Splitting Tsunami sekali. Jika Anda mencoba menggunakannya secara paksa untuk kedua kalinya, Anda akan mengalami cedera internal yang serius dan dapat memengaruhi potensi masa depan Anda. Jadi, jangan sembarangan menggunakannya kecuali saat itu adalah momen yang sangat penting. Suara Yao Lao semakin keras menjelang akhir pidatonya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti tatapan Yao Lao dan menatap ke dasar air terjun. Suara keras, benturan yang dipancarkan dari air yang menabrak bebatuan besar membuatnya menggigil saat dia tertawa hampa. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika seseorang masuk tanpa perlindungan dari Douki seseorang akan langsung dipukul. Pingsan? Bukan. Mungkin. Yao Lao mengulurkan tangannya dan mengulurkan satu tangannya ke Xiao Yan sambil tersenyum. Saat kamu berlatih, kamu harus membawa penguasa Xuan berat. Saat Anda ingin menggunakan Flame Splitting Tsunami di masa mendatang, Anda harus mengandalkannya. Tanpa itu, teknik Dirang Dou ini hanya akan memiliki sekitar 30% dari kekuatannya. Selain itu, tolong serahkan semua pil pemulihan energi yang Anda miliki. Pelatihan ini tidak membutuhkannya. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk memulihkan Douki Anda. Yao Lao mengambil pil langsung dari cincin penyimpanan Xiao Yan saat dia tersenyum. Melihat bahwa Yao Lao telah menyita semua stok cadangannya, Xiao Yan hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya. Dia berbalik dan menatap balok kayu besar di bawah air terjun sebelum mengatupkan giginya. Penderitaan macam apa yang belum saya atasi? Apakah menurut Anda saya akan kewalahan dengan kesulitan ini? Untuk teknik Dirang Dou, aku akan bertarung. Mengatupkan giginya dan mengeluarkan teriakan marah, Xiao Yan menanggalkan pakaiannya dan melompat ke atas batu besar. Dengan gerakan mengancam, dia melompat ke batang kayu pertama. Bang! Saat Xiao Yan mendarat di batang kayu,
kekuatan besar dari air terjun dengan kejam mengetuk tubuhnya sebelum dia bisa memanggil Doukinya untuk melindungi tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya sebelum kekuatan ganas itu tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri saat itu menjatuhkannya dari batang kayu dan masuk ke danau. Kepala Xiaoyan muncul dari danau dan memuntahkan air yang masuk ke perutnya. Dia berteriak dengan marah, "Aku akan menyeretnya keluar bersamamu hari ini." Setelah dia berteriak, Xiaoyan memanjat keluar dari danau dan sekali lagi melompat ke batu besar sebelum dengan marah bergegas ke batang kayu. Bang! Sialan nenekmu! Bang! Sialan! Bang! Duduk di atas batu besar di tepi danau, Yao Lao menyaksikan pemuda itu menggunakan kekuatannya yang keras kepala untuk berulang kali menantang air terjun. Dia tersenyum tipis saat ekspresi senang muncul di matanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.